Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada mawsimal khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil 'imarati wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayyinat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kainat nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'inal mujtahidin linusratid dinihi wa idhalatil munkarat. Amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-22 ini, insyaallah kita dipanjangkan umur oleh Allah, dilanjutkan usia kita masing-masing oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, dan insya Allah kita dikumpulkan bersama-sama orang yang mulia di sisinya, hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kita tidak merasa itu nikmat. Kadang nikmat itu kita abaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Apa itu nikmatnya? Nikmat yang selalu diberikan oleh Allah adalah nikmat kentut. Nikmat apa Ibu? Kantut. Kentut itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Apalagi kita mengarajuan puasa ala 21 hari. Iya Bu, 21 hari mengarajuan puasa. Kalaulah Allah tidak memberi kita satu kali buang angin dalam 21 hari, bayangin bagaimana perasaan perut kita. Ya Bu, bahas gombong. Kalau waso tanya puan lu Ibu onyok-onyok, entah apa onyok-onyok tu entah. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, kemudian selawat Ustaz salam kita mohonkan di dalam doa, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada arwah junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam yang biadab kepada alam yang beradat dan beradab seperti yang kita nikmati pada saat hari ini. Yang kami hormati pengurus masjid, kemudian panitia gerak Ramadan, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kandung, anak ponakan kami yang kami sayangi dan kami muliakan. Pada malam hari kini, izinkan kami mengenalkan diri. Soalkan yang pertama berisiko Ibu, mungkin puasanya puasa yang pertama pula. Nama ambo Junaidi Abdullah, gala dari suku Caniago, Bagindo Kotik. Ambo terlahir di kota terpencil, di kampung terpencil namanya Pasilihan Bapak Ibu. Pasilihan. Alhamdulillah semenjak 2003 ambo indak diakui jadi warga Pasilihan dan Kabupaten Solok, apalagi Kecamatan 10 Kota Jati. Alhamdulillah indak diakui. Badai alhamdulillah semenjak 2003 itu ambo bisa dikecewain orang yang paling ganteng di dunia. Orang yang paling ganteng di dunia. Jadi 2003 itu momen terindah bagi Junaidi Abdullah Bagindo Koti. Laku ambo di daerah Tanjung Ampanu, Kasuku Kutianye. Alhamdulillah momen yang terindah. Jadi kalau ada orang ini yang mudik yo umur lah lewat yo nyo mengecek ganteng, nyo mengecek gagah yo, alun jawab ini berarti bohong. Berarti nyo dak gagah gitu. Yang gagah itu keluar akta nikah dari KUA. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, kita dak panjang-panjang. Paling lama, paling panjang itu sampai selesai. Itu paling lama tuh.
Nan kamu sampaikan yang biasa-biasa saja, soalnya tidak ada kajian baru. Kalau ada kajian baru jangan diikutin, soalnya banyak yang menyesatkan. Nah, kajian lama sajalah. Pernah terjadi kejadian aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata, Rasulullah yang bertanya kepada sahabat. Siapa bertanya ibu? Rasulullah, Nabi kita bertanya kepada sahabat. Ini aneh. Biasanya Rasulullah tempat bertanya, Rasulullah tempat minta tunjuk pengajaran, Rasulullah tempat penyelesai akhir dari segala masalah-masalah yang ada kala itu. Tapi di waktu itu Rasulullah yang bertanya, nyata adanya. Termaktub di sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, atadruna mal muflis. Itu pertanyaan Nabi kita. Atadruna mal muflis. Tahukah engkau siapa orang yang melarat? Siapa orang yang melarat, kata Nabi. Lalu dijawab oleh salah satu sahabat, orang yang melarat itu ya Nabi, ya Rasul, fina man la dirham wala mata'un. Orang nan indak bapitih dan tidak ada pula barang perhiasan yang akan dijadikan pitih. Salah satu sahabat menjawab, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba orang pandai berkata-kata hanya menjalo-jalo rambang, menguji sampai di mana kemampuan dan kualitas sahabatnya tentang agama, keilmuan agama yang mereka yakini dan kita amalkan sampai sekarang. Sekadar bertanya saya. Lalu dijawab oleh Rasulullah pertanyaan yang beliau lontarkan. Innal muflis, sesungguhnya orang yang melarat itu. Ini min qaumin ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang melarat itu kata Nabi, min qaumin ya'ti yaumal qiyamah, sebagian dari kaumku di hari kiamat. Kalau menyebut kaumnya, tentu kita termasuk di dalam musaji kaum Nabi Muhammad yang akan melarat nantinya. Tapi masih calon baru. Usahawan tak jadi orang melarat. Bisolatin wa zakatin wa siyamin. Lengkap nanti kita membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa yang tadi siang kita kerjakan. Wa yati qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa taraba hadza. Dan lengkap pula membawa seluruh kesalahan kepada manusia. Dosa manusia. Ibadah pokok tadi, ibadah mahdoh tadi, salat, zakat, puasa dianggap sebelah kanan. Setelah itu dibawa lo dosa yang berkaitan dengan manusia. Menuduh yang ini, memaki yang ini, menghina yang ini, wa akala mal hadza, memakan hak yang ini, mengeluarkan darah tadi yang ini dan menzalimi ini. Semua yang berkaitan dosa dengan manusia dianggap ulah. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Selanjutnya kata Nabi, ambil pahala kebagusan salat, bayarkan kepada orang yang kita maki, yang orang yang kita tuduh. Faturihat alaih. Nah, orang yang melarat itu adalah fa in funiyat hasanatuhu qabla an yu'dama alaihi. Orang yang melarat itu adalah tatkala pembayar hutang, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa sudah habis, tapi masih ada hutang kepada manusia yang lain. Sedangkan pembayar hutang habis, tapi hutang harus dibayar impas seperti itu. Iko parah lo pada hutang MBK, hutang kewer-kewer. Nah, kalau hutang kewer-kewer sampai setengah duonya nanti aja orang debt collector. Nah, kalau iku harus bayar waktu itu sampai tabayar. Nah, kadang-kadang dek kewer-kewer itu ada orang cari mudo dek lari lagi dak balik-balik, ada hutang banyak. Dek simpan pinjam perempuan tuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau bisa hutang dosa itu harus dibayar. Kalau ladak tabayar, konsekuensi nawak terima hukumnya akhadha atayahum faturihat alaihi, kata Nabi. Kalau dak tabayar hutang, dek solat awak, dek zakat awak, dek puasa awak, ambil dosa orang nan awak maki, ambil dosa orang nan awak tuduh, yang awak hina, yang awak makan hae, yang awak ali-ali paga parae, nan awak kencong-kencong pemantang sawah. Kau nak gitu? Tu banyak terjadi di daerah awak tu.
malih paga batang jarak sajangka akhir setahun dan seperampai hektar lo. Bara nak cucuak kau makan dan haram masuk. Sawah itu loh, pamatang lah jalan lurui, bengkok nan di hati sawah biasa 10 gantang baniah jadi 7 gantang baniah, biasa nan 10 gantang lo di bawah jadi 3 wale gantang baniah. Biasanya sawah di bawah gadang dek gara-gara mengali sawah di hati tarik. Barasian balik ke bentuk semula. Kalau indah dan berpituah juga lain. Berarti asal berpituah saya tak diikui dah sanak kau nakan. Awak yang berpetuah, awak yang membuat aturan itu, awak yang menjalankan. Walaupun kita pemuka adat, pemuka apapun, harus kita lakukan itu. Setelah diambil, faturihat alaihi, ditimpakan kepada orang yang suka menghina, suka mencaci, suka menyabui aib orang, kesalahan orang, seakan-akan ini tidak masalah, seakan-akan ini tidak punya aib. Thumma uriha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, menurut hadis ini, hutang yang paling berat, dosa yang paling berat yang harus kita bayarkan adalah hutang dosa kepada manusia. Bare-bare yo solat awak dia ibu bapak, yo puasa awak, yo zakat awak, yo sedekah awak iya. Tapi ikulah masalah yang kita biarkan berlalu terus menerus. Ada orang indak basapon jo sanak kandungnya sandek sawapa 3 tahun. Masalahnya sepele mungkin dia gara-gara batang jarak tadi. Masalahnya sepele mungkin dia gara-gara pematang sawah tadi. 3 bulan 3 tahun ndak basapon sanak kandung. Luar biasa. Padahal ini hutang yang paling berat yang harus kita bayarkan. Kalau ke Allah gampangnya ibu bapak, gampang. Tapi kalau hutang kepada manusia, tatkala manusia itu tidak memaafkan, Allah tidak akan memaafkan kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, berbicara soal pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, tentu solat yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan iya Pak? Iya Bu, solat yang berpahala itu solat yang diterima Allah. Betul Ibu? Ya. Kini yakin tak awak solat awak diterima oleh Allah? Permasalahan. Kalau tak diterima oleh Allah, Pak, banyak orang yang solat tapi dia lupa bahwa dirinya solat. Rukuk dan sujud bermunajat kepada Allah saban hari saban waktu, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang solat. Contoh yang tadi, tak basapon je sana, tak basapon je tetangga, indak basapon je pemimpin, indak basapon je orang yang dipimpin. Itu. Padahal ini hutang yang paling berat. Banyak orang yang salat, tapi lisannya tidak terjaga. Lisannya menyakiti orang sekeliling aja, boleh dan sana. Kalau orang ecek, inyo kata kami orang tanya palu tak kasih bulan bu, tak kasih bulan dah ada jawaban dia orang dan lawannya apa tu leh, bercerita tu, tak bisa membalik, yo sakit banyak. Tapi dilihat saban harinya dia orang yang solat. Ini yang lucu. Seharusnya kita yang solat itu jadi contoh. Tidak mencarian contoh. Kok mencarian contoh Bapak Ibu? Itu anak PAUD bisa. Nabi Muhammad sebagai contoh. Nabi yang ini sebagai contoh. Anak PAUD pandai. Murid-murid ambu di TPSK bisa loh menjawab model itu. Tapi diri kita jadikan contoh itu. Diri kita yang jadikan contoh. Jangan asal tua saya. Jangan asal menyampaikan yang benar saja. Misalkan kita sebagai mama, sebagai paman, pergi berkunjung kepada rumah keponakan, rumah kakak atau adik, kita mengecek ke keponakan. Hei Yuang, ang jawab dia kakak, jangan mendak basapo dak, akur-akur selah hidup di dunia awak, langgeng selah. Balik awak di rumah itu ditanya ke mak, mama tu le basapo? 2 tahun dan ndak basapo je mama ni. Kan banyak nama dari itu, menyuruh saya nak pandai. Ada juga kita menyuruh anak kita pergi musaji, baraja kata pergi TPSK solat. Kita ada solat. Sembahyang alai. Alunya sembahyang kayak dia langsung.
Pulang anak dari musaji, didapati kita sedang berjudi kopi sakaret. Anak balik solat mah, anak balik membaca Al-Quran, kita tak didengar baca Al-Quran. Kalau kamu dari itu pituan tak usah. Cuma dia anak, cuma dia kemanakan. Akhirnya kita sakit kepala kita deh, panjang wadah. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, ini masalah pahala yang bisa membayar dosa kita dengan manusia itu. Pahala yang diterima oleh Allah. Kok di kampung ambo Bapak Ibu ku baca cerita seketek, tapi ceritanya lucu, geli. Awak undangan di kampung ambo Pak. Jadi banyak orang indak pandai, indak tahu taroti salat. Taroti itu bahasa Sunda iya. Kalau tata tertib bahasa Indonesia, taroti bahasa awak. Jadi tidak tentu dia. Nah, ada kejadian momen lucu di daerah ambo, paling 2 kilo dari rumah ambo. Banggalo mau cerita ndak? Jadi terjadi suatu ketika di Masjid Istiqomah. Musabuin aja pelat. Istiqomah, musola Istiqomah sekarang sudah menjadi masjid. Itu sembahyang sampai puluh Bapak Ibu. Sampai puluh. Jadi kebetulan seperti biasa jamaah sampai puluh itu nyoba jamaah ndak putih-putih sampai puluh hari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu tidak ada putih-putih sampai puluh hari. Ada dulu jamaah itu kebanyakan perempuan dan laki-lakinya memang sedikit, itu sudah biasanya. Laki-laki sedikit dan ditanam imam. Imam tu ada 3-2, ada sampai 4. Jadi kebetulan waktu itu salat waktu maghrib, mau maghrib, la iqamat dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Nangka jadi imam dak ada. Nangka jadi imam dak ada. Kalau ada bentuk ustaz tadi itu laman tu. Laman. Iko ndak ada jadi imam. Yang hadir jantan-jantannya ompek. Badai mau sabui jantan-jantan, ibu dak pandai imam dah. Jadi jantan-jantan. Kalau le pandai imam mau sabui laki-laki. Jadi disuruh akan nen tua ko la boban saketik hitam malainya abu tu acik lah cik, kalau bahasa kami acik, kalau di siko pak etek lah pasu lah pak lah dan nang suruh jadi imam kok cik tu jadi suruh dan lain, tapi tanya dan salah biadang pandai dan sado, kalau cik dan tak pandai dan. Jadi imam tidak bisa masih sombong jawabnya ke arah yang mudah. Sudah itu disuruh nen nomor 2. Nen nomor 2 umurnya setengah baya, rambutnya itu baru pirang-pirang bu, alun ada uban masih merah-merah. Anta merahnya dek warna, dek pewarna atau lah memang untuk jadi uban. Indak lo pandai. Basuruh kena mudo, lama sejauh dan mudo. Nen tua-tua saya tak bisa jadi imam do Pak. Apalagi kami ni muda-muda yang lama lagi dah deh. Akhirnya tak do imam. Datanglah laki-laki yang kelima di saat bingung siapa yang akan jadi imam maghrib berjamaah. Tiba namanya Parjo. Kini Parjo dulu lah almarhum bu. Oh kisah nyata almarhum. Dulu lu mati lah dah. Waktu itu almarhum tu payah lari orang dek ketibonya kan. Lain dah. Jadi kalau meninggal waktu itu. Datanglah Parjo. Awak lah jadi imam. Kecek Parjo ibu langsung kamu kok jadi sanksi ibu-ibu bertanya-tanya iyalah kok lah pandai si Parjo ada lepan dia yang jok kecek induk cek ibu belakang awak lah biasa tanya lolo hanya orang tanya lolo agak baik ramas kata bahasa awak lah biasa ditanya lolo jadi imam lah Parjo masuk kamu solat Istiqomah Allahu Akbar kecek Parjo Bismillahirrahmanirrahim kecek Parjo aman salat maghrib berjamaah Alhamdulillahi Rabbil Alamin kecek Parjo aman bu Ar-Rahmanir-Rahim kecek Parjo harus komunikatif kita bu. Ambo ceramah kalau tak semua di ibu tak masuk gitu. Itu. Jadi Parjo Maliki Yaumiddin
kecek parjo aman sampai di situ. Tibu di iya kana budu ibu usak kabirau. Oh, usak kabirau sinan. Nyo sambung aja panjang-panjang kawalat dalil. Dek, parjo. Iyyaka na'budu wa lad-dallin. Kecek parjo, ini kisah nyata ibu, bukan hanya bercanda saja. Kisah nyata. Yang lucunya diamini oleh bapak-bapak yang 4 tadi ibu. Amin. Dak tentu dia imam salah. Kalau tahu imam salah, wajib hukumnya bagi makmum mengingatkan imam. Kalau kepala jorong wak salah bapak ibu, ingin anda wak jangan cerita aja. Wajib hukumnya. Atau wali nagari wak salah, sabuin salah pak wali, tak sesuai. Kau ceritanya nyo, Pak Wali ya kurang ajar lah wak pilih nyo adun sana ada pek bagi rastra terwi. Oh, jalan ke rumah sun sana aja. Kau iyo mana dirawang dekat dun sana aja ni. Begitu. Aja mudah itu. Wajib hukumnya kita datangi beliau. Sabuin kewajiban kita sebagai rakyat, kewajiban kita sebagai makmum. Dalam bentuk itu diaminkan oleh bapak-bapak tadi yang ngingetin imam. Aduh, tapi yang di belakang ibu-ibu tahu cara, tapi tidak sesuai dengan suara yang serentak melengking ke langit. Bah kecil ibu belakang manga-manga aja. Itu akhirnya mundur parjok malu. Malu akhir bacain di akhir maghrib, bacain imam baru. Akhirnya selesai. Kadang-kadang kini kan gampang saja ibu. Iko dak mau sabui masalah imam tadi. Di daerah-daerah yang miris kita mencari adalah imam banyak yang disalahkan oleh orang yang tidak mengerti. Banyak di kampung orang nak mengerti namanya lan. Dan kalau Junaidi Abdullah tu jadi imam, nak payah saji, dan nak payah ke surau, bah itu dah, bah ituan masuk persilian ni, bah itu, dak tapek, dak topek dah, saya masuk persilian ni, dan dak apa? Ditelusuri orang namanya Lan Junaidi Abdullah tu, rupanya Indo dak pandai mengaji. Ini yang luar biasa. Kini dosa yang paling capek dan awak miliki menyalan orang tanpa sekolah kok, tanpa sekolah. Itu imam sekolah, ada tahapan yang dia pelajari. Lama aja menjong petak kawan menyalan, padahal dia tak pandai mengaji bisa nyalain imam. Bayangin dasarnya zaman sekarang. Kalau ini kita biarkan, nanti Islam ini terpuruk apa ibu. Suatu daerah mungkin ada itu yang terjadi. Jadi imam bapak ibu tidak boleh saja dengan bermodalkan percaya diri bentuk parjok tadi. Parjok tadi kan dia percaya diri aja, yakinnya. Padahal ini waktu SD jadi imam dulu jo kawan sama SD. Jadi kalau lalamu jadi imam jangan pede lo maju kamu kolai, suruh sila orang biasa. Belajar awak balik, ulang balik ilmu waktu baru ulang. Andai kata ambo pandai jadi imam di rumah dengan makmumnya istri ambo Agnes menikah ambo Yetra Yuza Alwi nama ibu. Anakmu jadi makmum, ambo jadi imam. Allahu Akbar sampai bismillah alhamdulillah sampai walad dalil. Ambo baca aju ayat yang disukai banyak laki-laki. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahi dari sebagian wanita itu yang baik-baik. Masna wa sulasa wa ruba. Allahu Akbar. Kecek mbak. Tak ada kamu bantau kamu mamar. Apa dah laki nak kawal bini cek lain. Itu deh. Cuba bawa ke surau. Cuba bawa kamu saja. Tidak segampang itu. Tidak segampang menyalahkan saja. Maaf bapak ibu, kalau ada suami awak dan suka menyalah, suruhnya kamu saja azai maaf. Suruhnya jadi imam. Suruh ustaz mundur ustaz. Suruh aja. Bang, pailah bang kamu saji baru tu bang. Iko sekali Ramadannya barunya. Abang tak menyalah imam jo tarwih, cuba abang jadi imam.
Kalaupun lari besoknya maaf muslimin muslimatnya bang, ambo kan tetap jadi makmum abang sampai abang mati. Tak. Kecil nak istri ke suami udah tu. Kalau lah mati abang besok, ambo cari lo imam cek lain. Itu aja kecil gitu. Apa ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, jangan imam solat isya atau tarawih, imam tahlil saja memulai la ilaha illallah. Kan ada tuh kalau di kami di Sijang waktu mengaji-ngaji berdoa-doa masih pakai itu baca la ilaha illallah bersama-sama, afdal zikru fa'lan annahu la ilaha illallah. Itu bentuknya kan pendek, bentuknya pendek Bapak Ibu. Tapi cubalah awak sok pede saja percaya diri mengimamkan itu. Cubalah. Kau dak patah-patah lilah tu dah, patah-patah lidah awak. Nah. Ada di kampung ambo terjadi lah pada itu. Kejadiannya biasanya yang tua-tua mengimam tahlil itu lelet ibu, lambek. Lama waktu tak pakai. Afdalul zikr fa'lan anna la ilaha illallah. Itulah sebelum ini abi waktu yang muda-muda yang milenial tak suku yang lama-lama terus majulah yang setengah bayar. Ini kejadian nyata ibu di Jorong Ambo malah justru tadi Jorong berbeda cuma tetanggaan. Kau Jorong Ambo lah nyawa itu Abdul Zikru fa'lan annahu la ilaha illallah. Imam baru tampil dengan modalkan rasa percaya diri. Kau modal leci itu rasa percaya diri tak bisa dia itu aja modal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya bahasa la ilaha membaca la ilaha illallah tu 99 digonon 100. Kamu dah tahu? Dia lah sampai 3 hati. Anunya garanti kan? Tak ada garanti. Bagi cik orang tetangga suala sampai nyeru 2. Cia, Pak, alana la 300. Yang imam tadi tarwi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diingat kalau tetangga suala kidah ala nampak la 1000 la lita rasuah la panek rasuah alunyo berhenti imam. Sebenarnya imam tahu tampe pemulaian, tahu tampe mulai, tampe berhenti tak tahu. Itu kan kacau. Yang namanya makmum kalau imam tidak berhenti awak dah berhenti. Kan itu. Imam lanjut, kita lanjut sebagai makmum. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Akhirnya lalabia 2000 lah 3000 hitungan. Datang orang dari Moko ibu, bapak. Alana tu wanti lalai la kalua luga, le tahu luga. Anak-anak menyusu putih-putih siko. Kalau di Pasilian ndak luga nama ibu, luga. Luga kalua luga. Akhirnya dalam keadaan bingung yang imam tahlil tadi yang memulai baca la ilaha illallah itu maju ke depan berdiri, nyawa tepuk tangan 3 kali bentuk orang tepuk pramuka berhenti ya sampai banyak. Akhirnya yang baca la ilaha illallah yang 3000 tadi berhenti. Tak peduli bagaimana cara berhenti, yang penting berhenti. Lah keluar putih-putih si kau ada kau berhenti. Ada di daerah Sijunjung tu tahlil derajat namanya, tahlil satamat itu berkisar hitungannya 70.000 sampai 75.000 membaca la ilaha illallah. Itu orangnya diundang. Alim ulama, tokoh-tokoh agama di situ. Orang-orang tuangku diundang 75, ada 50 orang. Itu dia minum. Dia juada. Dia katan sari kayu, dia bubu cangwadi, dia kolak siwada kan. Pokok cukup jo nasi. Jual daging ayam, jo bantai ayam, saiknya kadang-kadang kalau tahlil derajat. Kalau orang biasa memandang nan taupo, bab itu anak mama memandang nan taupo ada tu godang sai. Itu. Bapak Ibu. Itu dia makan. Kebetulan yang 3000 tadi dak bagi air. Untung le dak darah keluar. Untuk oleh luka yang keluar. Bapak Ibu yang kami hormati dan kita sebagai imam, walaupun puluhan tahun kita jadi imam, biasa saja imam salah. Dan nama manusia tempe salah, tempe lupa, biasa saja salah Bapak Ibu. Tapi tidak nak salah. Ada kejadian di kampung Amboja tapi jauh di daerah Yangi namo, dekat perahu tadi. Inyolah puluhan tahun bahkan 20 tahun jadi imam. Membaca rukun salat Al-Fatihah dak takana dia.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ anak diam 1000 bahasa. Seharusnya boleh dinas siratal mustaqim. Lupa diingatkan orang di belakang. Nilai tahu subhanallah. Ini lafaznya dah lupa. Berulang dia Imam Malik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai tadi ihdinas siratal mustaqim. Anak lo di situ imam sampai 4 kali proses model itu anak-anak. Akhir subhanallah jadi baca dia makmum. Akhir berputar imam ibu dengan tangan di kepala. Meretik imam tu. Tu apa dah nak gerancak lain dia tidur tadi subhanallah je dah. Dan dia minta tak subhanallah dia. Ada tu ustaz. Kejadian di kampung pun mudah-mudahan tak terjadi pada kau. Di sini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Terus kita masalah hadis tadi ini pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Orang yang kita maki. Ambo gak panjang durasi seketik ibu maaf. Ikut perlampau sekali ambo dan terakhir pada bulan Ramadan kini. Jadi gak panjang durasi seketik ibu maaf ambo minta. Kini banyak anak-anak yang gampang loncong kepada orang tuanya, memaki orang tuanya, murah aja loncong petak atau memaki orang tua. Misalkan ada anak kita dia butuh HP untuk kelanjutan pendidikannya supaya jangan tinggal pelajaran dek kawan yang lain, bawa dia HP kan itu. Rupanya induk sibuk mencari, ibu bapak sibuk mencarikan uang untuk sekolah bermacam-macam, mungkin kau ada kursus sebagai. Akhirnya tak sempat beraja main HP. Akhirnya hidup lah HP anak lo disuruh angkek lama, angkek lah pak, angkek layah. Tu umpama dia tu. Dan tak pandai dah nak, tak bongak mak dah. Ada anak kita nembak itu kain dua. Di kampung ambo bu, dosa nempal yang barik kita bayar adalah dosa kepada manusia. Di situ ada induk kita. Di kampung ambo itu terjadi setiap ada takziah orang meratok bu di kampung bu. Kalau di Sulaiya ambo sekolah Sulaiya lo balik parit tak ada angah orang meratok balik dulu. Ambo murid guru ambo Ruslan Malam Putih almarhum Pak Tasrial, Pak Misbahuddin, guru-guru ambo Bu Juita. Jadi di situ ada orang meratok. Di kampung tempat ambo bunuh sili bu, itu banyak orang yang berdosa kain dua. Pada mau cerita ni kau selesaikan hubungan awak dengan dosa jum manusia tu pada waktu itu. Di kampung ambo di waktu mai induknya tabuju ibu, bapaknya tabuju, itu banyak anaknya yang meratok. Kalau lakinya ratoknya berbeda. Lakinya mati, hanya meratok tapi matonya bukan. Sampai berantuang nala patah, sampai batijak nala taban. Tu baca dulu deh. Lalu di sana aku Ustaz Junaidi kegantian. Tapi kalau induknya nyawa ratok, nyoba acu sado. Dan anak rokok bapak kadang tobat dan mak dari ketek wadah nyoba acu sampai sajana aja baca. Nyo goyang-goyangan tangannya bapak ibu yang mati tadi. Nyo goyang-goyang. Ambo dek pelaku takziah. Jadi tak tahan lagi mata kalau mencari itu. Iko 2 hari na lewat masih belum puasa. Itu lo nak mau cari. Orang meratok muda itu. Aiko laki dia meratok bodoh bini mati. Anak dah doh. Meratok. Nyo goyang-goyang tangannya melipet. Nyo sayang nyo seluruh nenado di muka induk bapak ibu lah nanti. Pipinya disayang seakan tidak mau dilepaskan. Kaniangnya nyo sayang waktu ibu entah lain tak indah. Telingonya nyo sayang walaupun angin dan anak telingo seketek. Nyo sayang aku tu mati. Waktu orang rabi banyak. Nyo sayang hidung walaupun bahasa lemo seketek. Waktu mati. Pertanyaannya waktu itu kayak gitu ndak? Itu permasalahannya. Akhirnya maratok sinan. Kok apaknya mati? La jeda ibu, la jeda. La berhenti 2 jam. Dak ada maratok dia. Tibu induk bakue. Tibu induk bakue. Nak mati apa? Momo kia boleh. Sakui-kui. Oh dete la mati apa deh? Nak kakak bagi dete. Oh, bagolek-golek model itu terjadi di kampung. Lai awak sampai ibu-ibu bapak-bapak meratap itu dosa, haram dilakukan. Kalau kita melakukan yang haram dosa.
kami lah biasa begitu ya. Ikut je. Kalau biasa itu tahu ya lah. Itu aja lah. Itu dah mau dikaceng. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami, itu yang terjadi. Minta maaf kepada mayit. Ini tidak sesuai Ibu. Minta maaf waktu hidup. Untung Allah tidak merubah keputusannya. Allah tidak merubah ketentuannya di kampung hamba. Ketentuan Allah apa Bapak Ibu? Mayit tak pernah berbicara. Kan ya? Di situ ada mayit cek. Tak ada. Sama je tanya Palu. Ketentuan Allah adalah mayit tidak bisa bicara. Kok mengecek lah mayit kata itu ibu, waktu anak kandungnya minta maaf, lai dan mohonnya kopi awe kecek induknya. Nanti jadi sebanyak itu orang takziah. Lari ibu, lari tunggang langgang dak tentu terempasi ada ke di bawah. Cie Padang, cie Jakarta. Andai kata takziah ngelayat dengan istri, sangkuati le istri awak judi kanan. Menelo sansang saja. Kira bini kawan dan terbawa. Alah. Itu ibu. Itu yang terjadi di kampung awak. Dan yang mirisnya ini supaya jangan terjadi di daerah kita, di kecamatan kita. Anak laki-lakinya nan mati indu nan mati apa inyo pakai serawa pendek tabuk-tabuk, pakai sepeda tabuk-tabuk. Orang datang ngelayat takziah pakai serawa panjang bahan, pakai taluk balangu, ada pakai sal, ada pakai kopiah dengan pakaian yang rapi. Dia sebagai anak lawa anak lo tuh lawa cucu lo mati di sini. Ndak ada rapi seketika Allah aja. Ana di kerajaannya di kampung Ambo malingkar mayit dengan benda putih. 3 bulan sesudah kejadian itu Ambo tanya, nyono tugisnya bulik-bulik nyo lingkar mayit. Apa tu dah dan dibuat di orang itu? Oh itu kapu ajaib bu ya. Kapu ajaib untuk apa? Supaya samui api jangan masuk ke telinga. Kayak kau telinga siapa? Telinga mayit. Itu je. Untuk itu kapu ajaib masuk di akal ibu. Soal kapu ajaib tu mati dia samui. Keceng ke udah tu. Dah jangan samui api. Samui gajah masuk ke telinga mayit, indakkah pernah mayit merasakan? Tidak akan pernah mayat merasakan. Entah kok di siaru, di batu bola kok. Ada mayit kemasukan samui api, jalan tu. Ada itu. Tidak ada. Samui gajah tu jangan dicari gajah ibu. Ukurannya kadang pada samui biasa tapi tak seukuran gajah. Mantuanya coklat kemerah-merahan. Masuk mana ke telinga mayit? Masuk mana ke telinga mayit? Takkah pernah merasakan mayit? Artinya apa? Kojo sio-sio kita melakukan itu. Jadi kojo tidak penting-penting boleh. Kecil ibu. Sekolah tak zia aja orang ibu. Kalau ada orang meninggal, datang buat warai secupak aja, buat piti, lai alhamdulillah. Itu takziah artinya menghibur ibu. Datang wak ke tempat rumah duka tu, datang wak ke sinan, barami-rami, awak pai menghibur. Kalau seumpama istri ditinggalkan laki anak muat, jando, awak penghibur jando. Kalau ditinggal apa? Yatim, awak pai menghibur anak yatim, awak pai menghibur anak piatu. Tinggalkan masalah pribadi kita. Kalau andai kata kita jadi kepala jorong, tinggalkan masalah jorong. Boy rasra kan disebut pajak bumi bangunan, lopen itu sadoe. Jangan bacuri itu pribadi awak, jangan bacuri itu tugas awak. Baik kasinan kita takziah yang benar-benar aja cerita. Kadang-kadang ada orang mengali kubur dan kebetulan bawa kewaki juga anak pisang Jawa, balempah jo tanah. Itu kerajaan yang tidak. Awak payah menghibur ke sini. Atau kalau ada kita di balian baju baru dari suami awak sebelum Ramadan, jangan diceritakan dulu waktu takziah. Anak seketik lo. Atau awak hobi baburu, maaf bukan masalah burunya bapak ibu. Bacuri itu baburu di waktu takziah. Aku bahasa abunya, weh, bah, kau jangan disundak langit. Di jonjang 1000 bahasa abunya. Awak payah takziah. Tinggalkan itu dulu buat sementara. Bapak ibu, sampaikan diri kita ke sang mayit. Sampaikan diri kita supaya kita dapat ibarah, dapat pendidikan, dapat pelajaran bahwa kita akan pergi bersama nanti ke sana. Bentuk kaku tidak bisa buat apa-apa. Sampai ke mayit, buka penutup muka mayit. Baca doa. Kalau nya penutup, Allah maghfir laha sampai akhir. Kalau nya laki-laki
firlahu sampai akhir. Ada. Andai kata tiba di sinan, kadang-kadang orang kan balik capek tu. Petak zia orang tak ada lama-lama, capek balik. Awak tanya di kampung awak tu, tek balik capek balik. Alasannya hampir sama sado, dek gara-gara takut tek. Takut je mai. Apa-apa ditanya itulah, bantu orang sibuk kerja pada si kerja di rumah tangga. Capek balik, takut. Kalau ada di suli air, orang dan takut kamai itu terindikasikan selai. Tahu kan selai? Hah? Kanai selayang. Jadi kalau ada orang takut kamai, itulah kanai selayang. Tapi indikasi lu kanai lain. Pada itu yang harus kita takuti adalah orang yang hidup, Bapak Ibu. Yang mati tidak usah kita takut. Ada orang hidup yang kita takut. Orang hidup bisa nyolong sapi kita di kandang, nyo potong kepala, nyo ambil daging-daging rancak saja, nyo tinggal. Kebetulan ada anak dawi cek lain, nyo tulis di punggung tu, Pak gadang iko ya Pak, besok mau japui 2 tahun lagi. Itu orang hidup mencelok jawi model itu. Takut di siku ada moi nak mencelok jawi. Nak kita takutnya moi, tak perlu kita takutin. Orang hidup Bapak bisa larikan istri kita. Itu orang hidup bisa melagi bini awak. Perlu kita takutin orang hidup. Orang mati tak bisa melagi bini awak. Ada di siku Pak? Tak ada orang dan mati melagi bini awak. Itu lu sebalik bisa melarikan suami kita. Nah, yang harus kita takut orang hidup. Orang hidup itu bisa berbuat apa saja. Nah, takut dah Pak di sini. Dan takut juga orang mati. Kalau inyo si tua buka sudah berdoa rupanya nyo kijoan mato tak, ambo sengaja kan yang tua supaya jangan konslet. Betul ya. Kijoan lo mato Pak. Dak ka membalik kan mai terus. Ni kan tapi. Kok nyampang inyo matonyo mau melangang Pak. Ijitnya kawak, data tutui. Belalang lo mato Pak. Dak kanyo balik atau nyo juluan lidah kawak. Juluan lo lidah Pak. Ni kan tak kena mai. Indak ka dilangkang sino. Dak ka diembek Pak dek. Tapi yang takut kita dun sana kawan-kawan anak yang membalik kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, balik kita kepada hadis tadi, hutang yang paling berat yang harus kita bayarkan adalah hutang kesalahan kepada manusia. Jangan jaga perseteruan dengan saudara kita. Jangan jago tidak basapon dulu bertahun-tahun. Copek supaya solat kita, puasa kita jangan untuk pembayar hutang. Ambo manusia biasa, talantung andai kanayat, tersinggung andai keturun, ambo minta maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira ibu-ibu boleh memaafkan Pak? Boleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang mulia di sisi Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.